warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Apakah baik? Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, apakah udah sarapan? Udah. Ada yang begadang nggak tadi malam? Boten. Udah pada belajar materi hari ini? Ya. Oke ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu absensi dulu. Udah? Hadir. Dwi? Andin? Hadir. Feni? Tidak hadir. Kenapa Feni? Karena sakit panas. Ega? Berarti hari ini yang tidak masuk cuma Feni aja ya? Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, apakah kalian masih ingat materi minggu lalu? Masih, saya pun masih ingat. Ya Linda, silahkan. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Benar sekali, tepuk tangan buat Ega. Kemudian, ada yang tahu nggak kita pada pertemuan kali ini akan membahas materi tentang apa? Tidak. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai faktor pendorong interaksi sosial. Nah, pada materi ini Ibu ingin kalian mengerti mengenai definisi dari faktor pendorong interaksi sosial dan kalian bisa memberikan contoh dari masing-masing faktor pendorong interaksi sosial. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai faktor pendorong interaksi sosial. Nah, jadi faktor pendorong interaksi sosial di sini ada 6 ya. Pertama ada imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, empati, dan motivasi. Kemudian Ibu akan menunjukkan sebuah gambar. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Gambar artis Korea. Benar sekali ya. Ini merupakan contoh dari imitasi. Apa sih yang dinamakan imitasi? Ada yang tahu? Ya. Jadi imitasi merupakan meniru sebagian atau sementara. Nah, contohnya ini ada seseorang yang meniru gaya fashion dari artis Korea. Dia meniru gaya rambutnya dan gaya berpakaiannya. Paham anak-anak? Paham. Kemudian faktor pendorong interaksi sosial yang kedua ada apa? Identifikasi. Benar. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Spiderman. Benar ya, ini adalah Spiderman. Jadi contoh identifikasi di sini ada tokoh Filipina yang sangat mengidolakan dari Spiderman. Dia meniru gaya berpakaiannya dari Spiderman dan dia sampai rela loh operasi plastik beberapa kali hanya untuk menyamai dari Spiderman. Tapi di sini ada poin yang penting yang Ibu tekankan. Kalau imitasi itu meniru sebagian atau sementara. Kalau identifikasi ini dia tuh ingin menyerupai dari seseorang. Misalnya ini Spiderman, dia pengen seakan-akan menjadi seorang Spiderman. Paham anak-anak? Paham. Pintar sekali ya kalian. Memang benar-benar IPS 2 ini sangat pintar-pintar, luar biasa. Terus faktor pendorong interaksi sosial yang ketiga ada apa? Sugesti. Benar ya, sugesti. Kemudian apa yang kalian lihat dari gambar ini? Seorang dokter dengan pasien. Benar sekali. Rinda pintar banget ya, pasti udah belajar tadi malam ya. Tepuk tangan buat Rinda. Jadi ini merupakan gambar dokter dan pasien. Ini merupakan contoh sugesti. Apa yang dinamakan sugesti? Sugesti ini merupakan pemberian pengaruh atau pandangan dari seseorang kepada orang lain. Contohnya ya ini, ada seorang dokter dan pasien. Dokter mengatakan bahwa kamu jangan banyak kecapean ya, harus minum obat secara teratur. Otomatis kan seorang pasien akan
menghiraukan perkataan dari dokter karena dokter dipandang sebagai orang yang berwibawa. Paham ya anak-anak? Ada sugesti? Oke. Kemudian ada Simpati. benar sekali. Apa yang kalian lihat gambar ini? Menghibur orang sedih. Benar sekali ya Ega. Menghibur orang sedih. Pintar sekali. Emang IPS gue ini pintar banget. Nah, ini merupakan contoh dari simpati. Apa yang kalian ketahui mengenai simpati? Belum tahu ya? Jadi simpati ini merupakan rasa tertarik kepada orang lain. Contohnya ya ini, dia merasa kasihan dan iba melihat temannya ini, ketika temannya ini sedih dia menghiburnya. Otomatis kan dia merasa tertarik kan mengenai keadaan temannya ini. Ada yang sedih, ada yang pernah merasa sedih? Pernah. Ketika apa? Ketika pusing. Ayo, ketika apa? Pasti ya, seorang manusia itu akan merasa sedih. Jadi manusia itu tidak hanya merasakan kebahagiaannya saja, tapi suatu ketika pasti akan merasakan sedih. Misalnya ketika salah satu anggota keluarga meninggal, terus terkena musibah dan lain-lain. Paham? Paham. Oke. Kemudian yang kelima ada apa? Empati. Empati. Benar sekali. Ini gambar apa yang kalian lihat? Memberikan bantuan. Benar sekali ya. Ini merupakan gambar ketika seseorang memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Ayo, korban bencana alam apa ini? Longsor, banjir, dan tanah longsor. Benar sekali ya, Rinda emang pintar banget. Jadi ini merupakan gambar ketika seseorang memberikan bantuan kepada korban bencana alam, yaitu banjir dan tanah longsor. Apa sih bedanya simpati dan empati? Ada yang tahu nggak simpati dan empati? Tidak tahu. Jadi kalau empati ini kepedulian yang diwujudkan dengan tindakan atau ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Udah paham semuanya? Paham. Kemudian yang keenam ada apa? Motivasi. Benar sekali ya. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Orang tua dengan anak. Benar sekali. Jadi ini merupakan contoh dari motivasi. Kalian tahu nggak apa itu motivasi? Tidak. Jadi motivasi merupakan pemberian dorongan, pengaruh kepada orang yang dimotivasi sehingga seseorang tersebut akan berpikir secara sadar, rasional, kritis, dan tanggung jawab dalam menerima pengaruh tersebut. Contohnya ya ini, ketika ada seorang anak dengan orang tuanya, anak tersebut diberikan motivasi oleh orang tuanya bahwa ketika dia berhasil memperoleh peringkat 1, dia akan diberikan oleh sepeda. Kalian pasti pernah dong diberikan motivasi oleh orang tua atau sanak saudara? Pernah? Siapa yang pernah diberikan motivasi? Ayo siapa? Andin, Ega pernah nggak diberikan motivasi? Pernah. Contohnya apa? Berarti udah paham semuanya ya? Berarti udah paham semuanya ya? Motivasi. Oke. Kalau sudah paham semuanya, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Ini kelompok 1 dan yang belakang kelompok 2. Bentar ya. Jadi aturan dalam kelompok ini kita akan nanti mendiskusikan mengenai faktor pendorong interaksi sosial. Ibu akan membagikan soal dan kalian nanti per kelompok mendiskusikan mengenai soal yang Ibu bagikan. Paham? Kemudian setelah kalian berdiskusi, kelompok yang sudah siap nanti mempresentasikan ke depan. Paham ya? Jadi ini kelompok 1, kelompok 2. Silahkan didiskusikan bersama kelompoknya.
Ada yang belum paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Ada yang ditanyakan kelompok 2? Ya. Bagi kelompok yang sudah siap, silahkan presentasi ke depan perwakilan 1 orang. Ayo kelompok 1 udah siap apa belum? Udah siap apa belum kelompok 1? Ayo maju. Silahkan pindah perwakilan dari kelompok 1. Imitasi adalah meniru, mengikuti perilaku atau penampilan orang lain, meniru sebagian atau sementara. Contohnya, seorang anak meniru gaya berpakaian dokter. Tepuk tangan buat Rinda. Kemudian kelompok 2 udah siap? Silahkan Andin perwakilan kelompok 2. Motivasi adalah pemberian dorongan, pengaruh, stimulus yang diberikan seorang kepada orang lain dengan berbagai cara sehingga yang diberikan motivasi akan menuruti secara sadar, yang dan seorang guru memberikan motivasi kepada siswa agar langsung diberikan telah menjadi orang yang sukses. Tepuk tangan buat perwakilan kelompok 2. Berarti kita udah mendiskusikan mengenai faktor pendorong interaksi sosial. Ada yang ditanyakan? Tidak. Mari kita simpulkan bersama ya. Ada yang berani menyimpulkan faktor pendorong interaksi sosial? Ada yang berani menyimpulkan nggak? Ayo coba Rinda. Faktor pendorong interaksi sosial yang kamu ingat. Imitasi, Bi, identifikasi, Andin, sugesti, Ega, simpati, terus empati, dan motivasi. tepuk tangan buat kita semua. Berarti udah paham semua mengenai faktor pendorong interaksi sosial. Di sini faktor pendorong interaksi sosial ada 6 ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Oke. Sekian pertemuan kali ini. Oh iya, Ibu minggu depan minta kalian juga membuat clipping mengenai faktor pendorong interaksi sosial. Ya, paham? Paham. Jadi clipping itu dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Kemudian setelah pemberian tugas, Ibu akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang.